Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, senang dan berbahagia sekali berjumpa dalam kajian Majelis Taklim Setia Cendekia. Semoga dengan keberadaan kita dalam majelis ilmu yang mulia ini, Allah berikan kemuliaan, keberkahan, kejayaan, dan ketinggian serta kebahagiaan kepada kita semuanya. Dan semoga ilmu-ilmu yang Allah titipkan melalui wasilah kajian ini bisa mengantarkan kita pada surga Allah yang tertinggi. Amin amin ya robbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan keuangan rumah tangga secara Islami. Pengelolaan keuangan rumah tangga ya memang penting bagi operasional rumah tangga. Mengelola keuangan itu tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Ya, kunci untuk bisa melakukan pengelolaan rumah tangga itu adalah fokus, ya, fokus kemudian ketelitian, kemudian ditambah dengan kecerdikan dalam mengelolanya. Masa awal pernikahan itu adalah masa yang paling fundamental untuk membuat pola pengelolaan keuangan rumah tangga. Ya, semakin lama kehidupan rumah tangga akan semakin berkembang dan kebutuhan juga akan semakin banyak. Ya, nah. Keuangan ini akan menjadi akan mempengaruhi bagaimana terjalinnya keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Tidak jarang konflik dalam rumah tangga itu terjadi karena adanya permasalahan perekonomian, ya, atau adanya permasalahan finansial. Nah, tentu ya. Kita harus memiliki tujuan-tujuan ketika kita mau mengelola keuangan rumah tangga. Ya, yang pertama tentu kita harus memiliki tujuan jangka pendek. Ya, kebutuhan jangka pendek itu adalah terkait dengan kehidupan sehari-hari. Ya, misalkan sandang, pangan maupun papan. Nah, kebutuhan ini, ya, ini wajib dipenuhi oleh keluarga. Ya, karena agar apa? Agar keluarga itu bisa layak hidup, kemudian sejahtera. Kemudian juga keluarga produktif ya dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Kemudian adalah yang kedua adalah tujuan jangka panjang. Jadi kebutuhan jangka panjang itu untuk mencapai kebutuhan jangka panjang memang harus direncanakan jauh hari ya. Seperti misalkan untuk dana pensiun, dana pendidikan, investasi dan lain-lain. Nah, kenapa kebutuhan jangka panjang ini wajib menjadi salah satu tujuan dalam pengelolaan keuangan rumah tangga? Karena ketika ya seseorang atau keluarga itu hanya fokusnya pada jangka pendek, maka nanti jangka panjangnya dia tidak akan bisa terkelola dengan baik. Yang ketiga adalah untuk kebermanfaatan bagi umat. Artinya kebermanfaatan keluarga ya adalah kontribusi keluarga terhadap umat. Bagaimanapun juga kita sebagai khalifah fil ard ya, kita harus menjaga, harus mengelola ya, bagaimana kita harus menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, tentu ya dalam hal ini ketika pola keuangan keluarga itu sudah bagus ya, artinya kebutuhan sendiri sudah bisa dikelola dengan baik, kemudian kebutuhan jangka panjang sudah bisa direncanakan dengan baik juga, maka dalam hal ini adalah tentu kita harus memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar atau kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, tentu itu semua akan bisa dicapai ketika secara mandiri finansial secara mandiri itu sudah bisa dipenuhi. Nah, untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan.
Yang pertama adalah mulai mencatat. Catatlah semua penghasilan dan pengeluaran, baik itu besar maupun kecil ya. Ini akan menyadarkan kita bahwa oh ternyata penghasilan kita segini. Nah, pentingnya pencatatan ini tentu ada hubungannya dengan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Misal ya, kalau kita harus membayar zakat, kalau kita tidak melakukan pencatatan, maka kita juga tidak bisa menghitung sebenarnya berapa zakat real yang harus kita bayar. Misal ya, kalau toh kita misal bayar zakat pun, itu pun hanya perkiraan, karena apa? Kita tidak memiliki catatan. Namun kalau kita memiliki catatan, kita bisa real, oh zakat yang harus saya bayar sekian, yaitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah identifikasi pengeluaran rutin. Nah, ini identifikasi pengeluaran rutin itu pengeluaran rutin bulanan maupun pengeluaran rutin tahunan ya. Dari catatan di atas ya, maka akan bisa diketahui polanya seperti apa, pola pengeluaran rutin kita seperti apa. Jadi jangan sampai ya belanja kita itu lebih besar daripada penghasilan. Jadi mestinya yang seharusnya memang belanja harus lebih kecil daripada penghasilan. Nah, perlu diketahui para keluarga muslim ya bahwa Rasulullah mengajarkan kepada umatnya untuk hidup sederhana. Rasulullah dan para sahabat itu ketika meninggal, beliau tidak meninggalkan warisan yang banyak. Ya. Meskipun ya beliau adalah bangsawan yang kaya, kemudian beliau memiliki jabatan yang tinggi di masyarakat. Namun beliau tidak hidup bermewah-mewah. Kemudian hidup sederhana itu bukan berarti hidup miskin atau tidak mampu menghidupi keluarganya. Hidup sederhana itu adalah hidup untuk tidak berlebih-lebihan. Dalam Al-Quran sendiri surat Al-Isra ayat 26 disebutkan bahwa wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabili wala tubadzir tabdzira. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang berhak menerimanya, juga kepada orang-orang miskin serta orang-orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Jadi hiduplah sederhana. Akan banyak kita akan banyak menemukan kebahagiaan ketika kita bisa hidup sederhana gitu. Kemudian yang ketiga adalah mulailah menyusun budgeting atau rencana pengeluaran. Nah, dari identifikasi pengeluaran rutin tadi ya, kita harus bisa menyusun rencana pengeluaran atau rencana anggaran ya. Rencana pengeluaran ini ya bisa 1 bulan ataupun 1 tahun ya. Kalau mau panjang berarti nyusunnya 1 tahun sekali seperti itu. Dan ya banyak orang ya yang bekerja dan memiliki penghasilan, namun dia tidak bisa membayar kewajiban-kewajibannya atau dia tidak bisa membayar tagihan-tagihannya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Apa yang salah dari itu? Nah, ternyata adalah karena mereka tidak memiliki perencanaan. Tanpa perencanaan, pengeluaran menjadi tidak terkendali dan tidak terkontrol. Tanpa perencanaan, pengeluaran keluarga ya akan terjebak kepada gaya hidup yang salah, yaitu besar pasak daripada tiang. Kemudian selanjutnya adalah buatlah perencanaan masa depan. Jika ada keperluan khusus ya 1 atau 2 tahun ke depan, maka buatlah perencanaannya. Sehingga ketika waktunya tiba, dana yang kita butuhkan itu sudah tersedia. Nah, kemudian ya untuk prioritas pengeluaran bagi keluarga muslim, yang pertama adalah zakat, infak, dan sedekah. Ketika kita menerima penghasilan, maka jadikan pos ini pos yang pertama kita keluarkan. Alokasikan dana 10% untuk ZIS ini. Jangan sampai ya kita tidak menganggarkan, kita tidak merencanakan, apalagi kita meninggalkan untuk membayar zakat, infak, atau sedekah itu. Kemudian langkah yang kedua, prioritas yang kedua adalah membayar hutang. Bayarlah hutang sesegera mungkin. Ya, jika kita sudah bisa membayar hutang di depan, maka di akhir bulan kita tidak pusing akan tagihan-tagihan itu. Ya, nah
hindari hutang ya, hindari hutang. Nah, apakah bisa kita hidup tanpa hutang? Sangat bisa, asalkan kita disiplin dalam mengelola keuangan rumah tangga kita. Nabi SAW ketika sholat sebelum salam beliau selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal makhron. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyaknya hutang. Nah, kemudian prioritas yang ketiga, yang selanjutnya adalah menabung. Ya, menabunglah secara teratur, menabunglah secara rutin. Menabung tidak harus besar, tetapi harus kita anggarkan ya secara rutin. Karena ini adalah penabung ini sangat penting ya. Jadi berapapun jumlahnya itu bisa kita harus kita alokasikan untuk menabung. Nah, sekarang itu kita menabungnya juga harus cerdas. Menabungnya kalau sekarang harusnya kita tuh menabung emas ya. Karena emas itu ya nilainya dari tahun ke tahun selalu naik dan insya Allah emas itu bebas dari inflasi ya. Nah, tentu ya setelah ketiga prioritas itu yang terakhir adalah untuk belanja kebutuhan rumah tangga ya. Nah, setelah itu ya, setelah kita tadi buat prioritas-prioritas kemudian tujuan-tujuan, yang terakhir adalah tentu harus ada kesepakatan dari suami atau istri, suami dan istri ya. Suami harus tahu kebutuhan rumah tangga istri, kemudian istri juga harus tahu kemampuan keuangan suami. Artinya dalam mengelola keuangan keluarga harus ada keterbukaan antara suami dan istri. Makanya kalau bisa di awal atau di akhir tahun harus ada perencanaan ya, perencanaan pengelolaan keuangan keluarga sambil juga mengevaluasi keuangan tahun sebelumnya. Sabda Rasulullah SAW ya, kedua telapak kaki seorang hamba tidak akan bergerak dari tempat kebangkitannya di hari kiamat ya, sebelum ia ditanya tentang 4 hal. Salah satunya adalah tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan kemana dia belanjakan. Hadis riwayat Tirmizi ya. Jadi selamat merencanakan, selamat mengelola keuangan rumah tangga secara efisien, secara efektif dan penuh keberkahan. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.